Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nakfi Ma'arif dengan NIM 250000121120003 dari kelas 4A FKM Undip Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana gunung meletus. Pemirsa, Gunung Anak Rakatau kembali erupsi dengan memuntahkan abu vulkanik. Tercatat selama bulan Ramadan sudah mengalami 4 kali terjadi letusan dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 2.000 meter. Gunung Merapi yang berlokasi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa dini hari kembali mengeluarkan lava pijar. Hingga kini Gunung Merapi masih berstatus siaga pada level 3. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mencatat dalam waktu 6 jam dari pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 6 pagi terjadi 26 kali lava pijar Gunung Merapi. Lava pijar ini mengarah ke barat daya dan masuk ke hulu Sungai Bebeng dengan jarak luncur maksimal 2 km dari puncak. Pada kurun waktu yang sama terjadi 48 kali gempa guguran, 3 kali gempa hybrid, dan 3 kali gempa vulkanik dangkal. Hingga kini BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Saat gunung meletus, gunung akan mengeluarkan gas vulkanik, lava, lahar, abu, dan awan panas. Tanda-tanda jika suatu gunung berapi akan meletus diantaranya: yang pertama, suhu di sekitar gunung naik; yang kedua, mata air menjadi kering; yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai dengan getaran; yang keempat, tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu; yang kelima, binatang di sekitar gunung bermigrasi. Penyebab terjadinya gunung meletus diantaranya: yang pertama, peningkatan kegempaan vulkanik; yang kedua, suhu kawah meningkat secara signifikan; yang ketiga, terjadinya deformasi badan gunung; yang keempat, lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan; yang kelima, tekanan yang sangat tinggi. Dampak yang disebabkan oleh letusan gunung berapi yaitu pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan seperti pernafasan dan penglihatan, pencemaran sumber air bersih akibat abu vulkanik, rusaknya lahan pertanian, perkebunan, dan ladang, rusaknya infrastruktur dan fasilitas umum, rusaknya tempat tinggal, kebakaran hutan di sekitar gunung, dan jatuhnya korban jiwa seperti manusia dan hewan. Kegiatan-kegiatan mitigasi bencana yang dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana alam gunung meletus yaitu: yang pertama, memperhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi terkait dengan perkembangan aktivitas gunung berapi. Kemudian yang kedua, mempersiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Kemudian yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Yang keempat, mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi para ahli. Kemudian yang kelima, menyimpan surat-surat berharga. Kemudian yang keenam, mempersiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, minuman siap saji, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, dan obat-obatan yang dibutuhkan. Kegiatan-kegiatan mitigasi bencana yang dapat dilakukan saat terjadi bencana gunung meletus yaitu: yang pertama, tetap tenang, jangan panik, dan jangan terpancing isu. Kemudian yang kedua, gunakan masker dan kacamata pelindung. Yang ketiga, hindari daerah rawan bencana seperti sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan aliran lahar. Yang keempat, segera menuju tempat evakuasi dan pastikan kamu berada di shelter atau tempat lain yang aman dari dampak letusan gunung berapi.
Yang kelima, selalu memperhatikan arahan dari pihak yang berwenang selama berada di shelter atau di tempat pengungsian. Kegiatan-kegiatan mitigasi bencana yang dapat dilakukan setelah terjadinya bencana gunung meletus, yaitu yang pertama, apabila Anda dan keluarga harus tinggal lebih lama di shelter, pastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan pendampingan khusus bagi anak-anak dan remaja diberikan. Kemudian yang kedua, tetap gunakan masker dan kacamata pelindung ketika berada di wilayah yang terdampak abu vulkanik. Kemudian yang ketiga, memperhatikan perkembangan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau pengumuman dari pihak yang berwenang. Yang keempat, waspada terhadap kemungkinan bahaya kedua, yaitu banjir lahar dingin. Yang kelima, apabila kondisi sudah aman, kembali ke rumah dan memulai membersihkan rumah dari sisa abu vulkanik. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bencana memang datang secara tiba-tiba, maka dari itu kita harus selalu waspada dan siap siaga. Sekian, terima kasih.